betul. Tapi ini Pak ya, yang saya bingungin, Indonesia kan jadi negara mayoritas Islam ya Pak ya. Tapi maksudnya di ajaran agama sekalipun juga di kita semua pasti tahu lah. Walaupun yang sekolah di negeri bohong banget kalau dia nggak tahu kalau judi online itu haram. Terus kenapa bisa marak di sini? Ya karena pasti ada keuntungan di sana untuk beberapa oknum tertentu. Nggak mungkin gitu kalau judi online ini istilahnya ya begitu semaraknya gitu ya di negeri ini kalau tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Karena kan ya sudah menjadi rahasia umum gitu. Perjudian itu menghasilkan banyak uang gitu. Ya. Tapi perjudian itu kan kayak bahasanya jatuh-jatuhnya kayak untung-untungan kan. Belum tentu selalu untung. Ada ruginya juga. Maksud kamu sebagai ininya yang apa nih penggiatnya? Korbannya. Oh korbannya. Ya kok kan yang saya bilang judi itu bermain judi itu kayak ini, kayak kita kecanduan gitu, kayak kita edik gitu, kayak orang ngerokok lah. Orang kan kalau ngerokok nih sekali dua kali terus kita merasa nikmat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita pengen nambah lagi, kita akhirnya kecanduan. Judi pun seperti itu. Misalnya kita di awal nih kita menang nih. Kita ya mungkin bandarnya jago banget gitu dalam hal memberikan perangkap gitu kan untuk korbannya. Awal-awal dia terus dikasih menang gitu kan. Nah pas sekali, dua kali, ketiga kali dia udah kena perangkap. Dan dia tuh kepengen lagi gitu bermain. Nah akhirnya sudah. Dia terjeblos di situ gitu. Nah, di sini kan sebenarnya pemerintah tahu hal itu gitu. Tetapi kenapa kita membiarkan ini terus terjadi? Itu masalahnya. Ya, janganlah kita kayak orang terlalu lugu gitu. Pura-pura masa sih judi online akan mengakibatkan ini banyak orang dirugikan? Coba deh, kalau keluarga terdekat lo kena gitu. Nah, rasain tuh nanti gimana dampaknya. Kadang kan kita kalau belum kena kepada diri kita sendiri atau keluarga terdekat kita sendiri, kita belum mikir gitu. Betul. Nah, tapi kalau udah kena baru deh kita mencak-mencak. Ya pasti apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu. Nah ini yang harus kita coba camkan gitu. Jadi jangan sampai judi online ini kita anggap suatu hal yang main-main. Karena kita nggak bisa gitu. Ingin bermain-main di suatu hal yang haram. Apalagi ini udah diharamkan oleh agama gitu. Namanya perjudian. Betul. Pasti kenapa judi itu dilarang oleh agama? Karena banyak sekali mudaratnya di situ. Jadi kita nggak usah punya teori-teori yang lain gitu, ingin membantah hal tersebut. Kita seharusnya sadar gitu, kita seharusnya samina wa atona. Udah jelas nih, ini dilarang oleh agama. Katanya kita nih umat Islam terbesar di dunia. Kedua. Ya salah satu terbesar. Tetapi kok nggak sadar gitu, bahwa kita udah punya aturan agama yang jelas, perintah untuk mengharamkan perjudian. Kenapa kok kita tidak mau memberantasnya? Jangan sampai ini berdampak kepada diri kita secara nggak langsung gitu. Nanti kita baru menyesal di kemudian hari. Betul. Nah, ini yang saya melihat fenomena ini ya seperti inilah. Kenapa sih kok masalah narkoba seperti sulit untuk diberantas gitu? Ya karena kurang lebih mirip. Alurnya tuh mirip, karena bisnis narkoba, bisnis perjudian itu sangat menguntungkan bagi penggiatnya. Nah, tetapi bagi korbannya, ya beda 180 derajat gitu. Mereka hanya ya kena dampaknya aja gitu dari hal yang negatif seperti ini gitu. Betul. Nah, tetapi kalau kita hanya berdiam diri, berharap korban bisa insaf,
kalau dikasih bansos. Pertanyaannya, itu logika berpikirnya bagaimana gitu. Saya aja belum menemukan nih. Dengan cara kita memberikan bansos, selesai gitu masalah judi online ini. Nah, ini yang kadang pemerintah itu kayaknya seneng gitu kalau ditertawain oleh rakyatnya. Ya sekarang tanya deh ke misalnya anak-anak remaja gitu. Saya yakin mereka juga masih bisa berpikir bahwa ini nggak masuk akal. Iya, betul. Ya meskipun mereka usianya masih dibilang ini ya belum cukup dewasa, tapi kok ditanya soal ini, mereka mungkin akan tertawa juga. Ini luar biasa jeniusnya gitu. Langkah-langkah kebijakan pemerintah. Ya saya sih di sini ya menghimbau kepada pemerintah. Janganlah kita bermain-main di suatu hal yang kita sebenarnya nggak patut bermain-main gitu. Karena ini akan berbalik kepada diri kita sendiri. Nah, kita siap nggak untuk menanggung segala konsekuensinya? Itu aja sih. Betul. Tapi kalau misalnya ngomong soal judi ya Pak ya, judi itu kan kayaknya rekat hubungannya dengan mungkin minuman keras, rokok gitu-gitu ya. Kalau rokok ya udah lah ya, emang di Indonesia kayak ya udah dilegalin aja ya gitu. Tapi minuman keras kan di Indonesia juga nggak dihalalin, tapi juga nggak diharamin ya Pak ya. Abu-abu. Abu-abu gitu ya. So, kenapa ya Pak ya? Kok bisa abu-abu gitu ya? Perasaan kalau misalkan di negara lain kayak di Mekah gitu, ya emang diharamin. Tapi kalau misalkan di kayak mungkin kayak di Amerika, di mana ya dihalalin gitu. Kenapa Indonesia di mana di abu-abu? Ya karena ya jujur aja kita negara yang memang bukan negara yang berasaskan agama ya. Kita berasaskan Pancasila gitu. Nah, tetapi kan ingat dong sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, coba deh tanya agama manapun, ada nggak yang memperbolehkan minuman keras untuk umatnya? Ada nggak kira-kira? Ya sih nggak ada sih. Pasti nggak ada. Karena mereka juga tahu gitu. Minuman keras itu pasti akan berdampak buruk langsung kepada yang mengkonsumsinya. Ya saya kan beberapa kali gitu misalnya melihat di YouTube ada beberapa pakar kesehatan. Nah ini yang kita nggak usah ngomong yang muslim ya, ini yang non muslim. Bahwa dampak alkohol itu bagi kesehatan itu sangat jahat. Betul. Ini langsung gitu, merusak kesehatan kita. Makanya mereka malah menghimbau untuk tidak mengkonsumsinya. Ini yang non-muslim ya. Nah, apalagi yang muslim gitu, yang udah jelas-jelas dilarang. Nah, terus nggak ada agama satupun di dunia ini yang menghalalkan gitu untuk minuman keras ini gitu. Jadi kenapa kita kayak di ranah abu-abu gitu? Kita takut bisa kehilangan pajak dari minuman keras. Wah, betapa naifnya kita gitu. Memang nggak ada lagi sumber penghasilan buat negara yang lain gitu. Bayangin Indonesia ini dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa. Betul. Apa yang kita nggak punya? Kalau dalam Undang-Undang Dasar kan, kekayaan alam itu diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi yang kita rasakan saat ini bagaimana coba? Hanya untuk segelintir orang. Masyarakat kebanyakan nggak mendapatkan manfaatnya. Kan ini masalah utamanya, kita tidak mau mengeksekusi aturan main yang sudah kita bikin sendiri. Jadi nggak aneh gitu. Kita selalu melakukan langkah-langkah yang cerdas gitu. Ya nggak? Iya, nggak tahu kan bukan saya yang melangkah ya, saya nggak ikut-ikutan, kan bukan saya yang melangkah. Yang benar. Enggak dong, bukan saya ya, maaf ya.
Saya Ya, kan jadi hanya itu, sini Feb. saja. Jadi kalau saya sih melihatnya, ayolah kita jangan terlalu naif gitu. Tapi kayaknya anak zaman sekarang tuh ini nggak sih Pak? Kayak apa namanya? Kayak ngomong kayak kalau nggak minum minuman keras itu kayak kurang gaul gitu. Ya, itu kan hanya anggapan saja, apalagi oleh anak-anak zaman sekarang. Coba dong lihat usia mereka tuh berapa. Ya mereka kan masih ingin banyak mengeksplor sesuatu. Ya wajar lah, mereka itu banyak keingintahuannya. Nah, tetapi apakah kita harus melegalkan minuman keras? Kan ini menjadi pertanyaannya. Betul. Mentang-mentang anak zaman sekarang banyak pengen taunya, terus kita melegalkan saja gitu, serta-merta. Ini kan lucu gitu. Seharusnya kalau pemerintah tahu minuman keras ini lebih banyak mudaratnya dibandingkan hal yang positifnya, kenapa kita masih berada di ranah abu-abu? Betul. Kan pemerintah seharusnya melindungi Masyarakat. rakyat yang dipimpinnya. Kenapa kesannya kayak abai? Nah itu, Feb, yang harus Silakan menjadi dijawab. renungan bagi kita semua. Silakan dijawab ya. Saya nggak ikut-ikutan kalau itu. Yang Kamu ngejawab, pasti ikut-ikutan, Feb. yang ngejawab betul bukan saya, nanti yang berwenang yang menjawabnya ya. Ya pokoknya yang berwenang siapapun ya yang nonton ya bisa komen di bawah. Komen. Saya nggak ikut-ikutan, saya bisa jawab. Ini asal tahu aja nih teman-teman Sobat Beyond Education. Udah nggak usah, yuk kita udah waktunya udah habis. Sampai berjumpa lagi di besok kemudian harinya. Ayo Pak, yuk. Ya, ini kayaknya Miss Feby kayak rada paranoid. Ayo, kalian yuk. Oke, ini intermezzo aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya sekaligus pembelajarannya agar kita tidak terjebak gitu dalam hal-hal yang negatif. Karena apapun tindakan kita pasti akan berdampak langsung kepada kehidupan kita. Maka pilihlah tindakan-tindakan yang terbaik. Betul. Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.